Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dengan NIM 72114192226. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pendukung pengambilan keputusan. Selamat malam. Itu ada pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah itu terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau yang dapat membahayakan perusahaan atau juga yang bermanfaat atau dapat memberi manfaat. Pembuatan keputusan yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali diperlukan untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan satu masalah. Selanjutnya ada fase pemecahan masalah. 4 tahapan dari Herbert Simon. Menurut Simon, orang yang memecahkan masalah itu terlibat dalam yang pertama ada aktivitas intelijen, kedua aktivitas perancangan, ketiga aktivitas pemilihan, dan keempat itu aktivitas pengkajian. Selanjutnya ada kerangka pikiran pemecahan masalah. Kerangka berpikir yang berguna dalam pemecahan masalah yaitu model sistem umum perusahaan dan model 8 elemen lingkungan. Model sistem umum itu sebagai kerangka berpikir perusahaan sebagai suatu sistem yang mengidentifikasi elemen-elemen yang penting harus ada serta aliran data, informasi, dan keputusan yang menghubungkan elemen-elemen tersebut. Model lingkungan untuk memahami lingkungan perusahaan dan interaksi antara perusahaan dan masing-masing elemen dalam bentuk aliran sumber daya. Selanjutnya ada elemen proses pemecahan masalah. Kebanyakan masalah yang dipecahkan manajer dapat dianggap sebagai permasalahan sistem. Sebagai contoh, perusahaan sebagai suatu sistem yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, atau terdapat masalah dengan sistem persediaan, sistem komisi penjualan, dan seterusnya. Solusi masalah sistem adalah solusi yang membuat sistem tersebut memenuhi tujuannya dengan paling baik. Selanjutnya ada memilih solusi yang baik. Harry Mintzberg, seorang ahli teori manajemen, telah mengidentifikasi 3 pendekatan, yaitu yang pertama ada analisis, evaluasi pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Yang kedua ada penilaian, itu proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer, dan yang ketiga ada penawaran, negosiasi antara beberapa manajer. Selanjutnya ada struktur permasalahan. Yang pertama ada masalah struktur, itu terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Kedua ada masalah yang tidak terstruktur, itu adalah masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Dan yang ketiga ada masalah semi terstruktur, itu masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau beberapa hubungan yang dipahami oleh si pemecah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Selanjutnya ada pemodelan matematika, itu terdapat 4 jenis model. Yang pertama ada model fisik, itu merupakan gambaran 3 dimensi entitasnya. Kedua ada model naratif, itu merupakan gambaran entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Ketiga ada model grafis, itu merupakan gambaran entitas dengan abstraksi garis, simbol atau bentuk. Dan yang keempat itu ada model matematis. Kebanyakan model matematika yang digunakan manajer bisnis sama kompleksnya dengan yang digunakan untuk menghitung EOQ. Selanjutnya ada kelas model matematis. Itu model matematis dapat diklasifikasikan ke dalam 3 dimensi, yaitu yang pertama pengaruh waktu, kedua tingkat keyakinan, dan ketiga ada keamanan untuk mencapai optimisasi. Model statis atau dinamis itu tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabel. Model dinamis itu menggambarkan perilaku entitas seiring dengan waktu seperti gambar bergerak atau film. Kedua ada model probabilitas. Model yang melibatkan probabilitas itu disebut model probabilitas. Jika tidak, maka model tersebut adalah model deterministik. Selanjutnya ada model optimasi atau suboptimasi. Itu model yang memilih solusi terbaik dan berbagai alternatif yang diterapkan. Model suboptimizing yang sering sekali disebut model pemuas memungkinkan seorang manajer untuk memasukkan seperangkat keputusan.
Selanjutnya ada simulasi, itu ada teknik simulasi. Manajer biasanya melakukan model optimisasi hanya sekali. Model ini menghasilkan solusi terbaik yang menggunakan skenario tertentu dan variabel-variabel keputusan. Format output simulasi itu melibatkan berbagai elemen skenario dan variabel keputusan pada layar atau halaman yang sama seperti output merupakan praktik yang baik. Selanjutnya ada pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Itu yang pertama ada kapabilitas pemodelan statis, itu baris dan kolom dari lembar kerja elektronik membuatnya ideal untuk digunakan dalam model statis. Kedua ada kapabilitas permodelan dinamis, itu lembar kerja sangat sesuai untuk digunakan sebagai model dinamis. Kolom-kolom yang tersedia amat sesuai untuk periode waktu. Model ini juga model yang sangat sederhana. Selanjutnya ada kecerdasan buatan, itu adalah aktivitas penyediaan seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika manusia. Kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Selanjutnya ada konfigurasi sistem pakar. Sistem pakar terdiri dari 4 bagian utama antara lain antarmuka pengguna, basis pengetahuan, dan mesin inferensi dan mesin pengembangan. Selanjutnya ada sistem pengambilan keputusan kelompok. Konsep GDSS, sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok, adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Istilah lain juga digunakan untuk menggambarkan aplikasi teknologi informasi ke dalam situasi kelompok. Istilah lainnya antara lain sistem pendukung kelompok, kerjasama berbantuan komputer, dukungan kerja kolaboratif terkomputerisasi, dan sistem penemuan elektronik. Peranti lunak yang digunakan dalam situasi ini diberi nama groupware. Selanjutnya ada letak lingkungan GDSS. GDSS membantu memecahkan masalah dengan cara menyediakan lokasi yang kondusif untuk komunikasi. Jika anggota bertemu pada saat yang bersamaan, maka lokasi ini disebut pertukaran sinkron. Salah satu contoh adalah pertemuan komite. Jika para anggota bertemu pada waktu yang berbeda-beda, maka lokasi ini disebut pertukaran asinkron. Salah satunya contohnya adalah saling berbalas komunikasi melalui email. Selanjutnya ada meletakkan DSS pada tempatnya. Yang terakhir itu telah dilihat bagaimana cakupan dukungan keputusan yang diberikan oleh DSS telah meluas dibandingkan ketika Gorey dan Scott Morton pertama kali mengutarakan ide untuk mengatasi masalah semi terstruktur. Perluasan cakupan ini merupakan saksi keberhasilan DSS. Konsep ini telah bekerja dengan amat baik sehingga para pengembang terus memikirkan fitur-fitur baru untuk ditambahkan. Terima kasih.